Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Biologi Mulut 3, Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 14 dengan saya sendiri, Yosifak Maulisa Blangidiko, NIM 030. Saya Nadia Miftahul Jannah dengan NIM 019. Saya Marcella Gusniko, NIM 025. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Gigi Santi Khairani, MSI. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai peranan D5 terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu D5, kandungan dalam D5, D5 untuk penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal, lalu ada mekanisme dari kandungan D5, dan yang terakhir yaitu ada potensi kedepannya dari penggunaan D5. Nah, apa sih D5? Jadi, Punica granatum merupakan famili dari Punicaceae yang lebih dikenal sebagai D5. Nah, kata D5 ini sendiri berarti apel atau pomum dan berbiji atau granatus. Jadi D5 itu sendiri artinya yaitu adalah apel yang berbiji. Nah, D5 atau Punica granatum ini tersedia di seluruh wilayah Mediterania, ke arah timur, ke arah Cina dan India, dan ke Amerika Barat Daya, yaitu California dan Meksiko. Kandungan yang ada di dalam D5 yaitu seperti tanin, asam funisid, asam elagik, funikalagin, flavonoid, serta polifenol. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa D5 memiliki peranan terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Berikut beberapa hasil penelitiannya. Penelitian in vitro yang bertujuan untuk menguji massa biofilm bakteri Fusobacterium nucleatum, Streptococcus sanguinis, dan multispesies biofilm dengan pemberian jus D5. Hasilnya menunjukkan bahwa jus D5 yang diberikan pada bakteri Fusobacterium nucleatum memiliki massa biofilm lebih rendah daripada kontrol negatifnya, yaitu biofilm tanpa perlakuan, tetapi lebih tinggi dari kontrol positif, yaitu chlorhexidine gluconat 0,2%. Selanjutnya, penelitian in vitro yang bertujuan untuk menguji optical density atau OD bakteri Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetem comitans, dan Treponema denticola dengan pemberian jus D5. Hasilnya adalah kelompok bakteri Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetem comitans, dan Treponema denticola dengan memberikan jus D5 menunjukkan optical density atau OD yang lebih rendah daripada kelompok kontrol negatif, yaitu biofilm tanpa perlakuan, tetapi lebih tinggi daripada kelompok kontrol positif, yaitu chlorhexidine gluconat 0,2%. Selanjutnya, penelitian in vivo pada tikus yang diinduksi diabetes dan dieksisi kulit bagian punggungnya, lalu diaplikasikan gel polifenol kulit D5 selama 21 hari. Hasilnya adalah, pada kelompok gel polifenol kulit D5 menunjukkan fibroblast, kolagen, vaskularisasi, dan epitelisasi yang lebih banyak daripada kelompok kontrol negatif, yaitu tikus diabetes tanpa perlakuan dan gel tanpa zat aktif. Selanjutnya, penelitian in vivo pada larva Galeria melonella yang terinfeksi Porphyromonas gingivalis dengan memberikan ekstrak glikolik D5 untuk menganalisis toksisitas dan antimikrobialnya. Hasilnya adalah larva yang terinfeksi Porphyromonas gingivalis diberikan ekstrak glikolik D5
menunjukkan persentase bertahan hidup yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol negatif, yaitu larva yang terinfeksi Porphyromonas gingivalis tanpa diberikan ekstrak glikolit D5. Yang terakhir adalah penelitian klinis pada pasien dengan gingivitis ringan atau sedang yang kemudian diberi obat kumur D5 selama 1 bulan. Hasilnya adalah kelompok obat kumur D5 menunjukkan penurunan plaque index yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol negatif, yaitu placebo atau obat kumur tanpa zat aktif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari kandungan D5. Yang pertama, asam punisik. Asam punisik ini memiliki efek antiinflamasi, yaitu dengan menekan produksi prostaglandin. Yang kedua, asam elagik. Asam elagik ini toksik terhadap bakteri dengan merusak membran sel bakteri, sehingga menyebabkan lisis sel bakteri. Yang ketiga, punikalagin. Punikalagin memiliki efek antibakteri dengan bekerja pada membran sel bakteri, mengendapkan protein, dan menekan beberapa enzim. Yang keempat, tanin. Tanin dapat memberikan aksi sinergis dalam stabilisasi kolagen, karena tanin memiliki afinitas terhadap protein, sehingga membentuk ikatan dengan serat kolagen. Tanin dapat meningkatkan bakteriolisis, mengganggu mekanisme perlekatan bakteri ke permukaan biji. Tanin juga dapat menyembuhkan luka dengan menginduksi peningkatan migrasi dan proliferasi fibroblast, pembentukan kolagen, dan angiogenesis. Yang kelima, flavonoid. Flavonoid bekerja dengan membentuk senyawa kompleks melawan protein ekstraseluler dan mengganggu integritas membran sel bakteri dengan mendenaturasi sel protein bakteri dan menimbulkan kerusakan pada membran sel sehingga tidak dapat diperbaiki. Yang terakhir adalah polifenol. Polifenol dapat menghambat enzim siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2, menghambat produksi nitrik oxide dan PGE2 atau prostaglandin E2 yang diinduksi interleukin 1 beta. Polifenol dapat menyembuhkan luka dengan menginduksi peningkatan migrasi dan proliferasi fibroblast, pembentukan kolagen, dan angiogenesis. Polifenol juga dapat mempengaruhi dinding sel dengan membuat beberapa enzim berinteraksi dengan protein, sehingga mengganggu koagregasi mikroorganisme. Jadi, apa sih potensi ke depan penggunaan bahan herbal D5? D5, baik buah, kulit, dan bijinya dapat digunakan sebagai bahan herbal untuk mengobati penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal, di mana bagian dari D5 tersebut dapat dibuat dan dijadikan sebagai obat kumur maupun gel topikal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari kami kelompok 14. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih.